Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, bertemu lagi di channel The Young Ideas STI Swasta Mandiri Surakarta, di mana sobat muda bisa menyampaikan ide, gagasan. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh tim apa tadi? Dari SMK Negeri 6. Ya, ini berarti kelompok kedua ya dari SMK Negeri 6 Surakarta ya. Terkait dengan FOMO mengancam kesehatan mental remaja. Nah, ini kan istilahnya era digital ya, eranya banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan dari gadget yang kita miliki ya, baik dari sumber media sosial ya kan, ataupun sumber-sumber berita lainnya. Nah, terbukanya informasi ya, terbukanya informasi bagi setiap orang untuk mengakses informasi secara luas, baik dalam negeri maupun internasional ya, itu memunculkan istilah FOMO ya, FOMO, fear of missing out, atau ketinggalan berita ya, ketinggalan zaman dan lain sebagainya ya. Yang ini kemudian memunculkan ancaman kesehatan mental bagi remaja. Nah, sebenarnya kapan sih menurut teman-teman waktu yang tepat bagi para remaja itu memiliki gadget? Iya. Kira-kira kapan? Kira-kira waktu yang tepat bagi para remaja itu memiliki gadget? Itu ya. Terus bagaimana kalau misalkan tadi dengan cara memanfaatkan gadget supaya gadget itu kemudian bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan tadi ya kan, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang positif, bagaimana? Dengan menggunakan gadget untuk mencari minat dan bakat dan mencari tontonan yang lebih positif dan tidak mencari tontonan yang negatif. Ya, mencari tontonan yang negatif. Nah, hal seperti itu kan istilahnya dalam kita misalkan membuka media sosial, baik YouTube, Instagram dan lain sebagainya, kita kan tidak bisa serta-merta kemudian menemukan informasi yang positif saja ya. Ketika kita scroll itu kan pasti ketemu dengan mungkin ya status, entahkah itu foto, entahkah itu dalam bentuk video yang beraneka ragam ya, beraneka ragam. Kira-kira bagaimana cara istilahnya untuk menyeleksi hal tersebut supaya kita ini tidak terjebak pada tontonan-tontonan yang kemudian membawa kepada dampak yang negatif ya, seperti itu, bagaimana? Izin menjawab sebelumnya. Untuk itu kita harus pintar memilah konten-konten yang negatif dan positif. Jadi itu kayak misalnya ya, kan kita sebagai remaja itu fokusnya belajar dulu. Jadi kita tuh kayak harus mengetahui bakatmu apa sih. Jadi kita tuh harus mengasah supaya kita bisa memanfaatkan bakat kita itu agar berguna kepada orang lain. Terima kasih. Nah, di era digital ini kan banyak sekali muncul yang namanya influencer ya, dan kita tidak bisa kemudian istilahnya menyaring mana istilahnya influencer yang baik, mana influencer yang buruk yang kemudian boleh dimunculkan dalam istilahnya ya tadi boleh disebarkan di media sosial dan sebagainya, karena itu terlalu banyak influencer ya, dan influencer ini memiliki dampak yang sangat luar biasa ya, karena dia mungkin followernya banyak ya kan, kemungkinan juga gaya komunikasinya yang
bisa menyebabkan seseorang itu terpengaruhi dengan cara bicaranya, dengan gaya bahasanya, dengan gaya tubuhnya, ya kan, melalui video dan lain sebagainya. Itu bagaimana istilahnya kita memilih agar kita tidak terjebak pada tadi, ya kan, influencer yang kemudian mereka mendorong kita kepada hal-hal yang negatif, tapi lebih memilih kepada influencer yang istilahnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal yang positif, ya. Dan kira-kira siapa saja yang kira-kira perlu terlibat, ya kan, untuk menghindari FOMO yang negatif ini, ya. Misalkan apakah orang tua, apakah peran dari siapa, kira-kira siapa saja orang yang perlu terlibat dalam hal ini. Mungkin orang tua ya, soalnya tentu peran orang tua penting ya buat seperti itu, karena lingkungan yang pertama kita kenal sebelum mengenal lingkungan luar adalah keluarga. Jadi orang tua dan keluarga itu tuh berperan penting dalam membentuk kepribadian kita sebelum kita memasuki dunia luar. Ya, peran orang tua ya. Nah, dalam sebenarnya ya, kita itu kan sebagai seorang individu, ya, dalam kehidupan sosial itu kita bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi, ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ya, kapan kita harus bisa mempengaruhi, kapan kita itu dapat dipengaruhi? Ya. Karena kita kan istilahnya tidak mungkin, ya kan, mengambil satu posisi saja. Oh, saya harus menjadi orang yang bisa mempengaruhi. Tentunya kalau orang yang bisa mempengaruhi itu tentunya tidak ada input yang masuk kepada kita, ya kan. Tentunya kita meskipun dalam kehidupan sehari-hari kan kita tetap harus belajar, ya kan. Nah, kalau misalkan kita mempengaruhi, tentu kita harus sudah memiliki bekal terlebih dahulu, ya kan. Kalau misalkan kita posisinya hanya sekedar mempengaruhi, berarti ya kita tidak perlu belajar lagi, ya kan, karena posisi kita adalah mempengaruhi. Tapi kan kita kan juga perlu dipengaruhi, ya kan, perlu dipengaruhi. Nah, pengaruh, kapan kita harus mempengaruhi dan kapan kita harus dipengaruhi? Yang untuk dipengaruhi itu mungkin pas kita masih ini ya, kan remaja itu butuh kayak instruksi gitu, jadi mereka nggak bisa mencari jalan sendiri, jadi perlu orang tua juga. Kalau mempengaruhi itu mungkin pas kita udah menginjak masa remaja akhir itu. Ketika kita mempengaruhi itu, kita harus memiliki gagasan atau nilai yang perlu mempengaruhi orang lain. Memiliki gagasan, nilai atau prinsip yang bermanfaat bagi orang lain, seperti motivasi kepada teman yang menghadapi kesulitan seperti itu. Kalau ketika kita dipengaruhi itu ketika ketika orang lain menawarkan atau membangun informasi baru yang relevan atau memberikan kritik yang dapat membantu kita untuk berkembang. Itu ya. Jadi dengan adanya tadi ya media, ya, kemudian ada influencer, ada iklan yang mengarahkan, ya, informasi-informasi yang mengarahkan kepada suatu tren, ya, kepada suatu tren yang bisa positif, bisa negatif, ya, bisa kepada tren yang positif, bisa kepada tren yang negatif. Terus sebaiknya posisi kita itu berada di mana? Ya, berada di mana dalam hal ini untuk memilah hal tersebut, ya, sehingga kita kapan kita bisa terbawa kepada tren tersebut, ya, kapan kita harus menjaga supaya kita tidak terbawa oleh tren tersebut, dan kapan kita harus bisa mempengaruhi atau menjaga diri kita sendiri, ya, untuk
tidak terlalu terbawa oleh informasi dan tren-tren yang sedang berkembang. Ya, jadi kalau bahasanya campur-campur nggak apa ya Kak. Jadi kita jangan mau gitu kebawa arus, apalagi kan sekarang banyak ya kenakalan remaja di luar sana. Jadi kita harus pintar menjaga diri juga. Jadi kita tuh harus mengenali diri kita sendiri. Kita tuh bisanya apa sih? Kalau aku kayak dia tuh emang butuh proses gimana gitu. Terus apa lagi Kak? Gimana supaya tidak terbawa dengan tren yang negatif, ya kan? Tapi justru teman-teman mungkin bisa menciptakan tren sendiri yang membawa kepada hal-hal yang positif. Rosita ada tambahan nggak? Maaf, bisa diulang? Ya tadi bagaimana kita, ya kan, supaya tidak terbawa oleh tren-tren yang negatif, tapi lebih terbawa kepada tren-tren yang positif, atau justru kita bisa menciptakan tren positif itu sendiri. Jadi tadi saat presentasi sudah dijelaskan untuk smartphone itu kan ada algoritma. Nah, ketika algoritma TikTok kita menunjukkan hal yang negatif, kita tinggal men-skip hal tersebut. Jadi kita tidak usah mengikuti atau mencari tahu lebih dalam tentang hal tersebut. Sedangkan untuk FOMO yang positif, kita bisa mencari lebih dalam tentang informasi yang ada di dalamnya, seperti mencari minat bakat, FOMO hobi-hobi, atau mencari info-info lomba yang nantinya akan berguna bagi kehidupan. Terus juga memberikan inspirasi dan manfaat itu juga bisa menciptakan sesuatu yang positif. Ya. Tadi dengan cara men-skip istilahnya informasi-informasi yang negatif, ya. Tapi kalau misalkan ada sebuah video viral, ya kan? Video viral yang itu tentunya, ya kan, istilahnya mau tidak mau, kalau misalkan video itu tidak viral, ya kan, mungkin kan kita dengan skip itu tidak tahu, tapi karena sudah viral itu kan orang menjadi perbincangan, ya. Mau tidak mau kita menerima informasi viral tersebut, ya. Nah, bagaimana kita istilahnya menanggapi, misalkan kayak kemarin ya ada terkait dengan coklat Dubai, ya, coklat Dubai. Nah, itu kira-kira bagaimana untuk istilahnya menghadapi informasi viral tersebut? Dari contoh yang telah dijelaskan tadi, coklat Dubai itu kan harganya lebih mahal ya, maksudnya untuk barang kelas atas. Nah, Caranya itu kita tuh harus menanggapi dengan bijak dan juga kritis, dan juga mengevaluasi apakah informasi itu bermanfaat atau justru negatif. Jika positif itu mengambil pelajaran, jika negatif itu menghindari dan menyebarkannya. Jadi fokus pada fakta dan juga dampak dari video viral tersebut, serta memastikan keterlibatan kita membawa manfaat, bukan sekedar hanya ikut-ikutan. Nah, baik, yang terakhir, kira-kira bagaimana sih tips dan trik bagi teman-teman remaja nih supaya mereka selama mereka mencari jati dirinya di era digital ini supaya terhindar dari FOMO-FOMO yang negatif, ya, lebih kepada FOMO-FOMO yang positif, sehingga secara kesehatan mental mereka juga akan terciptakan mental yang bagus. Tipsnya itu dengan memilih berdasarkan nilai dan juga kontennya, serta mengajarkan literasi digital seperti itu, juga membatasi atau menyeleksi konten-konten yang melewati di beranda media sosial kita, dan juga fokus pada kontennya, bukan ke popularitasannya seperti itu. Lalu juga menciptakan alternatif positif
Ya, baik, terima kasih atas presentasi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kita berikan aplaus dulu. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga karya ini bisa menjadi titik awal untuk diskusi lebih lanjut dan tindakan nyata dalam menghadapi tantangan remaja masa lalu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.